Ratusan warga desa Susukan, Kecamatan Comal, Pemalang, Jawa Tengah menggeruduk balai desa setempat. Warga marah karena sekdes berinisial M diduga selingkuh dengan tetangganya sendiri berinisial SI. Warga mengepung dan menduduki balai desa. Mereka meminta agar sekretaris desa dipecat dengan tidak hormat. Kemarahan warga sempat membuat kekhawatiran pegawai dan juga aparat yang datang di lokasi. Suami terduga pelaku SI menyebut bahwa perselingkuhan sudah terjadi sekitar sebulan terakhir. Saya sama orang lain, dan itu istri saya sudah mengakui. Oh, mengakui gimana, Pak? Jalan-jalan sama saudara tersangka. Iya, siapa itu Pak tersangka? Siapa Pak? Maan itu perangkat apa tuh Pak? Perangkat sekdes. Iya. Dari hasil musyawarah, kasus perselingkuhan rencananya akan diselesaikan secara hukum. Sambil menunggu proses hukum yang berjalan, sekretaris desa dinonaktifkan dari jabatannya. Halo, selamat malam. Kita jumpa lagi di Ainus Prime. Unjuk rasa di Pekalongan tadi menjadi awal jumpa kita malam ini. Anda tentu masih ingat Angelina Sondah, mantan anggota DPR berparas jelita itu, besok akan bebas setelah menjalani hukuman 10 tahun. Apa saja kegiatannya menjelang hari kebebasan? Kami akan membahasnya di Ainus Prime. Saya Latif Sregar. Unjuk rasa mahasiswa menuntut pemerintah menurunkan harga berlangsung ricuh. Kericuhan terjadi saat polisi mengadang mahasiswa yang akan menggelar long march ke istana. Aksi unjuk rasa mendesak pemerintah menyelesaikan segala persoalan konflik agraria dan menstabilkan harga pangan yang digelar ratusan mahasiswa di Jalan Menteng Raya, Jakarta berlangsung ricuh. Kericuhan dipicu saat polisi berusaha mengurai massa mahasiswa saat melakukan long march menuju istana. Mahasiswa yang tidak terima diminta agar berjalan di jalur yang telah disiapkan, tetap bersikeras menerobos barikade polisi. Beberapa mahasiswa yang akan diamankan bahkan melakukan perlawanan hingga sempat terjadi aksi baku hantam. Upaya kita dalam menyuarakan kegelisahan atas kebijakan-kebijakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah hari ini. Represivitas Polri terhadap aktivis, kemudian juga naiknya sembako, dan ada lagi untuk menunda pemilu. Dalam aksinya, mahasiswa juga menuntut Kapolri agar tidak bertindak arogan saat melakukan pengamanan di lokasi sengketa. Ratusan warga Palopo emosi karena penjualan minyak goreng dibatalkan. Warga menduga Dinas Perdagangan tidak siap dan kekurangan pasokan. Ratusan warga Palopo ini kecewa lantaran pasar minyak goreng murah batal digelar. Warga emosi dan mengejar truk Dinas Perdagangan yang berisi minyak goreng murah. Emosi warga tak terbendung lantaran mereka telah antre sejak pagi dan berbekal dokumen KTP serta kartu keluarga. Sedianya masing-masing warga hanya diperbolehkan membeli 2 liter. Dimanapun, kalau sudah namanya pembagian begini, Pak, pasti akan kacau. Ini pantri apa, Pak? Ini apalah arti ini? Tidak cuma buruh 2 liter, tapi Perdagangan itu katanya orang umum datang. Kan tidak mungkin dikasih kalau tidak ada kartu penerunya. Kenapa dibatalkan ini? Hanya 1 liter, satu kepala keluarga 28 liter. Dinas Perdagangan berdalih pembatalan operasi pasar murah lantaran animo yang di luar prediksi dan menduga banyak dihadiri warga luar Palopo. Ternyata ini viral di media sosial, termasuk orang dari luar kota Palopo, pun masuk. Palopo ini KTP. Kemudian kedua, saya tahu itu. baca ya, jadi kita mau alihkan ke kelurahan. Mengantisipasi kericuhan dan kerumunan, sedianya pasar murah akan dialihkan ke kantor lurah masing-masing wilayah.
Sementara di Makassar, ratusan warga antre sejak pagi demi mendapat minyak goreng seharga Rp25.000 per 2 liter. Sedangkan di Cilacap, Jawa Tengah, warga yang antre lama ternyata hanya mendapat jatah 1 liter saja. Panitia operasi minyak goreng murah ini kewalahan mengatur ratusan warga yang antri di halaman Masjid Darul Mutakin, Makassar, Sulawesi Selatan. Demi 2 liter minyak goreng seharga Rp25.000, warga rela antri berdesakan sejak pagi. Setelah menunggu hampir 1 jam, panitia akhirnya memulai operasi minyak goreng murah dengan syarat kupon dan fotokopi KTP. Dalam operasi pasar murah ini, panitia menyiapkan 1.500 kemasan minyak goreng ukuran 900 ml. Penjualan pun dibatasi, setiap warga hanya bisa membeli 2 kemasan saja dengan harga Rp25.000 per 2 liter. Ratusan warga Cilacap ini berebut masuk ke area operasi pasar untuk mendapatkan minyak goreng murah. Mengantisipasi kerumunan dan kericuhan warga yang antri, aparat gabungan disiagakan di pintu gerbang kantor kecamatan. Sebanyak 2.000 liter minyak goreng yang disediakan ludes diserbu warga dalam waktu 1 jam. 1 liter. Harganya? Harganya Rp14.000. Dengan adanya operasi pasar ini apa tanggapan Ibu? Ya alhamdulillah bisa membantu kita sebagai ibu-ibu rumah tangga. Operasi minyak goreng ini merupakan yang ketiga kalinya digelar. Dinas Perdagangan setempat menyebut akan kembali menggelar operasi pasar murah ini di sejumlah titik untuk membantu masyarakat yang kesulitan memperoleh minyak goreng. Kita ke berita lain, unjuk rasa memprotes pernyataan Menteri Agama tentang analogi azan terus bergulir. Masa di NTB berunjuk rasa dipimpin Tuan Guru dan Ustadz mendesak pencopotan Menteri Agama. Peserta aksi, tidak mungkin Anda akan bergerak mengorbankan waduhan terhadap umat. Masa pendemo menggelar aksi di depan kantor Kementerian Agama wilayah Nusa Tenggara Barat di Jalan Udayana Rabu pagi. Masa mengecam pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas yang membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. Mereka meminta Presiden Joko Widodo untuk memberhentikan Menteri Agama. Si Yakut, Menteri Agama harus menyatakan permohonan maaf di depan umum. Harus, tidak boleh siapapun yang membela. Demi Allah, jangankan titelnya masih Tuan Guru 1 ya. Beronjok-ronjok Tuan Guru yang membela ya, tidak ada kami dengar. Silakan datang ke tempat kami kalau mau. Sementara itu, perwakilan Kementerian Agama di Nusa Tenggara Barat menampung segala pernyataan sikap yang diutarakan oleh kumpulan umat Islam NTB. Tapi kami juga akan sampaikan, karena tadi tuntutannya disampaikan tidak. Yang penting begini, ya teman-teman di wartawan, bahwa mari kita jaga kondisivitas lah ya. Kita jaga kondisivitas NTB ini ya. Jangan sampai nanti ada terpancing isu-isu ya kan. Kemudian dibesar-besarkan, kesalahan itu mungkin juga bisa saja terjadi pada setiap orang ya. Selain di depan Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat, aksi demo mengecam dan menolak Menteri Agama juga dilakukan oleh Himpunan Mahasiswa Islam di depan kantor DPRD NTB secara bersamaan. Politikus Partai Golkar Aziz Samual menjadi tersangka kasus pengeroyokan Ketua Umum KNPI Haris Pertama. Menurut Haris, meski berasal dari partai yang sama, ia tidak mengenal Aziz Samual. Misteri pengeroyokan Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI mulai terungkap. Dari hasil penyelidikan dan olah TKP, polisi menetapkan politikus Partai Golkar Aziz Samual sebagai dalang dari insiden tersebut. Aziz Samual mulai diperiksa polisi sejak Selasa siang dan hari ini ditetapkan sebagai tersangka. Saudara AS kemarin pukul 10 pagi ya menghadiri panggilan daripada penyidik Polda Metro Jaya, kemudian dilakukan pemeriksaan ya hingga malam hari dan hingga saat ini juga masih ada di Polda Metro Jaya. Hasil pemeriksaan terhadap saudara AS, maka penyidik menetapkan saudara AS sebagai tersangka. Ya, perannya adalah yang bersangkutan disangkakan telah menyuruh melakukan
para eksekutor untuk melakukan kegiatan pengeroyokan sebagaimana dimaksud di dalam pasal 170 yang para tersangkanya 4 orang sudah semuanya diamankan kepolisian. Sementara itu, Haris pertama mengaku tidak mengenal pelaku. Meski berasal dari satu partai, namun ia tidak pernah berhubungan dengan pelaku. Pernah berselisih paham di grup manapun ya, grup partai atau grup manapun dengan Bung Aji Samuel. Saya tidak pernah menghina, saling bertemu muka pun, bersalaman saya tidak pernah. Jadi saya yakin bahwa di atas Bung Aji Samuel ini ada lagi aktor atau dalang dari tindakan kekerasan terhadap diri saya yang mengancam jiwa saya kemarin. Sebelumnya, Ketua Umum KNPI Haris pertama dikeroyok orang tak dikenal di parkiran sebuah restoran di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin 21 Februari 2022. Pasca kejadian, polisi dari Polsek Menteng langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Dari keterangan salah satu saksi mata, pelaku berjumlah 3 orang. Setelah mendapat perawatan di rumah sakit, Ketua KNPI Haris pertama melaporkan pengeroyokan yang dialaminya ke Polda Metro Jaya. Meski tidak mengenali sosok ketiga pelaku, namun Haris menduga ada aktor intelektual di balik aksi pengeroyokan tersebut. Hal ini lantaran dirinya saat ini tengah melaporkan sejumlah kasus hukum. Mantan anggota DPR Angelina Sondah besok akan bebas setelah menjalani hukuman 10 tahun. Selama ditahan, Angie yang kini hafal Al-Quran berkelakuan baik sehingga beberapa kali mendapat remisi. Mantan anggota DPR sekaligus model Angelina Sondah segera bebas. Setelah menjalani hukuman 10 tahun penjara, wanita yang akrab disapa Angie itu akan menjalani cuti panjang jelang bebas Kamis pagi. Selama menjalani cuti jelang bebas, Angie wajib mengikuti bimbingan dari Balai Kemasyarakatan. Bukan bebas murni karena Mbak Angie masih dalam bimbingan mulai tanggal 3 Maret besok. Mbak Angie dalam bimbingan, melanjutkan bimbingan dan menjadi klien pemasyarakatan. Klien pemasyarakatan yang mendapatkan bimbingan oleh PK Balai Pemasyarakatan Jakarta Selatan. Artinya masih ada wajib lapor ya, masih ada bimbingan, dan yang perlu diketahui saya rasa Mbak Angie sudah tahu bahwa selama masa bimbingan itu tidak boleh ada pelanggaran misal. Angelina Sondah merupakan warga binaan kasus korupsi Lapas Perempuan Jakarta. Mantan politikus Partai Demokrat itu mulai menjalani hukuman pidana sejak 27 April 2012 lantaran terjerat kasus korupsi Wisma Atlet. Selama menjalani pidana, Angie mendapat remisi dasawarsa sebanyak 3 bulan. Kita langsung sapa Kepala Humas dan Protokol Ditjenpas Kemenkumham, Rika Aprianti, terkait pembebasan Angelina Sondah. Mbak Rika, selamat malam. Selamat malam, Bang. Jadi besok belum bebas murni. Istilahnya apa? Cuti menjelang bebas. CMB itu seperti apa? Ya, oke. Jadi besok tanggal 3 Maret, insya Allah Mbak Angie bisa keluar dari lapas dengan program cuti menjelang bebas. Ya, program cuti menjelang bebas ini ada bagian dari hak integrasi yang diberikan kepada narapidana yang sudah memenuhi persyaratan administratif maupun substantif. Di antaranya sudah menjalani 2/3 ya. Dan yang pasti satu, berkelakuan baik. Ini sudah kita sampaikan berkali-kali bahwa Mbak Angie dalam waktu 10 tahun ini mulai menjalani pidana di tanggal 27 April 2012 itu mengikuti pembinaan dengan baik. Baik itu pembinaan kepribadian, kemandirian, tadi juga sudah disampaikan, di antaranya itu ada One Day One Juice ya kan, hafiz Al-Quran juga, ada kegiatan kesenian, ada kegiatan keterampilan, life skill, berkebun dan lain-lain. Itu merupakan salah satu penilaian. Apalagi Mbak Angie bukan hanya pembina buat dirinya sendiri. Mbak Angie mampu menginspirasi dan mengajak teman-teman yang lain untuk aktif mengikuti pembinaan. Nah, itu salah satu nilai juga. Terus yang kedua, murni, tapi besok itu setelah pulang ke rumah masih ada pengawalan atau bagaimana bentuk pengawasannya kepada Angie ini?
Oke, kita menghantarkan sampai dengan gerbang atau pintu, kalau kita sebutnya portir ya, di Lapas Perempuan Jakarta. Ya, selanjutnya serah terimanya adalah bimbingan di Balai Pemasyarakatan Jakarta Selatan. Kenapa Balai Pemasyarakatan Jakarta Selatan? Karena memang domisili penjamin dari Mbak Enji adalah di daerah Jakarta Selatan. Nah, selanjutnya Mbak Enji ini disebut klien pemasyarakatan. Nah, klien pemasyarakatan itu wajib mengikuti bimbingan dari PK Balai Pemasyarakatan Jakarta Selatan. Nah, dalam waktu 3 bulan itu juga tidak boleh ada pelanggaran-pelanggaran. Di antaranya tetap wajib lapor, tetap berkoordinasi dengan PK-nya, PK Bapas dalam kegiatan apapun ya. Terus yang selanjutnya adalah ini yang paling penting, tidak boleh ada pelanggaran tindak pidana lain. Tapi kami sangat meyakini dengan 10 tahun Mbak Enji mengikuti pembinaan dengan baik di Lapas Perempuan Jakarta, 3 bulan itu kami optimis bisa dilewati dengan baik dengan Mbak Enji. Seperti itu. Jadi selama 3 bulan ini tidak boleh melanggar hukum, apa juga perlu wajib lapor atau bagaimana? Ya, perlu wajib lapor, cuman karena ini masa pandemi ya Mas ya, wajib lapor itu tidak harus ke Balai Pemasyarakatan Jakarta Selatan, bisa juga melalui secara virtual. Antara lain bisa dengan video call, artinya hubungan atau komunikasi antara PK yang membimbing Mbak Enji dengan Mbak Enji sendiri harus tetap berjalan dengan baik. Ya, gitu. Selama 10 tahun berkegiatan baik, banyak kegiatan-kegiatan yang positif dilakukan di sana. Kabarnya seminggu terakhir ini suasana perpisahannya itu sangat penuh dengan air mata. Bagaimana suasananya di sana? Jadi gini, Mbak Enji ini kan udah 10 tahun ya, bisa dikatakan senior, ya. Apalagi tadi Mbak Enji bukan hanya membina dirinya sendiri, tapi bisa mengajak teman-teman lain. Tentunya ini sangat membekas, sangat dekat sekali dengan warga binaan lain. Sedih pasti iya, tapi pasti teman-teman di Lapas Perempuan Jakarta mendoakan yang terbaik untuk Mbak Enji dan sangat berharap sekali Mbak Enji kembali ke masyarakat ya, akan kembali lagi ke lapas tapi menjadi motivator seperti yang pernah dilakukan Mbak Enji selama di dalam lapas. Kita sangat berharap sekali dengan kemampuan Mbak Enji tetap menginspirasi, memberikan support baik secara dari jauh maupun secara langsung untuk warga binaan khususnya di Lapas Perempuan Jakarta. Oke, tadi Mbak Rika sebutkan bahwa ada program One Day One Juz. Kabarnya Enji ini juga sudah hafal Al-Quran. Berapa juz? Kalau itu nanti Mbak Enji aja yang menyampaikan ya Mbak ya, Mas ya. Karena ini kan pribadi, nanti yang pasti di semua lini, baik itu pembinaan kepribadian maupun kemandirian, itu beliau terlibat. Pembinaan kemandirian itu terkait dengan life skill. Itu tadi ada kesenian, ada desain busana, ya, ada berkebun, ya, begitu. Ada juga di sini namanya dia tim kebersihan sapu jagat. Jadi semua lini itu Mbak Enji itu sudah lakukan gitu loh. Artinya benar-benar Mbak Enji itu melewati hari-harinya itu dengan hal-hal yang sangat bermanfaat. Baik, besok itu jam berapa kira-kira Enji akan dilepas oleh lapas ke pintu gerbang tersebut? Artinya gini, kita akan melepaskan Mbak Enji setelah administratif selesai. Kita akan mungkin di sekitar jam 10, jam 9 atau setelahnya, yang pasti kita selesaikan dulu administrasinya Mbak Enji. Oke, apakah ada pihak keluarga yang sudah menyatakan akan menjemput atau ada proses karena ini pandemi tidak boleh ada rame-rame? Betul, itu yang paling penting ya, karena intinya Mbak Enji itu ingin cepat berkumpul dengan keluarganya, sangat privasi sekali. Jadi targetnya Mbak Enji adalah cepat sampai di rumah dan ketemu sama keluarga. Untuk rekan-rekan media, tadi saya berkali-kali sih saya ngomong sama teman-teman media, nggak usah lah ke lapas. Yang pasti nanti Mbak Enji pasti akan membuka waktu untuk berbicara langsung, karena kita juga sangat memahami sekarang kondisi pandemi, jangan sampai ada kerumunan. Baik. Gitu. Mbak Rika, terima kasih sudah berbagi di iNews Prime. Selamat malam. Akibat sopir mengantuk, sebuah minibus masuk ke jurang sedalam 30 meter. Kami rangkum dalam berita pilihan yang diawali dari penertiban pedagang di Nias, Sumatera Utara.
Satpol PP ini tersungkur setelah terlibat saling dorong dengan pedagang di Gunung Sitoli, Sumatera Utara. Pedagang emosi lantaran Satpol PP lebih dulu mendorong seorang anak pedagang ikan hingga membentur besi pembatas. Kericuhan ini terjadi dalam penertiban pedagang pasar Beringin Gunung Sitoli. Para pedagang yang didominasi emak-emak ini menolak dipindahkan. Pedagang berharap ada mediasi dari pemerintah setempat, namun hingga kini belum membuahkan hasil. Warga Kabupaten Bogor ini berupaya mengevakuasi minibus yang masuk ke jurang sedalam 30 meter. Bangkai mobil sulit dievakuasi lantaran berada di dasar jurang serta minim akses ke permukaan jalan. Sebelumnya mobil naas ini melaju dari arah Sukamakmur menuju kawasan Sentul. Saat melintasi jalan curam menurun, kendaraan justru terperosok hingga terjun ke jurang. Diduga kecelakaan ini terjadi lantaran sopir mengantuk. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. 5 penumpang yang menderita luka ringan kini telah mendapat perawatan. Inilah kerumunan yang terjadi saat pembukaan acara Musabaqah Tilawatil Quran di Nrekang, Sulawesi Selatan. Diduga massa tak terkendali dan berujung kerumunan lantaran kehadiran penyanyi Sigit Purnomo alias Pasha Ungu. Pasha hadir dalam acara pembukaan ini dan menyanyikan lagu untuk menghibur warga yang hadir. Satpol PP yang bersiaga di lokasi pun tak berkutik lantaran kalah jumlah dengan massa yang hadir. Setelah kerumunan ini viral, kepolisian setempat langsung bergerak dan akan memeriksa pihak panitia. Inilah detik-detik saat Gunung Semeru memuntahkan awan panas guguran. Daya luncur mencapai 4 km dan mengarah ke tenggara. Berdasarkan pantauan petugas, kondisi hujan di sekitar Semeru juga sering mengakibatkan letusan sekunder. Menurut catatan petugas, tinggi kolom abu vulkanik mencapai 700 meter dan menyebar terbawa angin sehingga mengakibatkan hujan abu di wilayah kaki Gunung Semeru. Kendati demikian, awan panas guguran ini belum berdampak langsung terhadap aktivitas warga karena abu vulkanik yang dihasilkan relatif kecil dan menyebar terbawa angin. Dua kendaraan berat bertabrakan dan rusak berat di jalur nasional Pantura Tuban, Jawa Timur. Warga yang berada dekat lokasi kejadian langsung mendekat dan menolong para korban. Minimnya peralatan membuat proses evakuasi korban berlangsung cukup lama. Korban Subekti Siswoyo baru bisa dievakuasi 1 jam kemudian setelah mobil derek didatangkan untuk menarik bangkai kendaraan. Namun nyawa Subekti tidak tertolong. Ia meninggal di lokasi kejadian. Dari hasil penyelidikan terungkap sopir truk bermuatan sepeda motor mengantuk sehingga keluar jalur kanan dan menabrak truk bermuatan kayu yang dikemudikan Gunawan asal Kudus. Usulan penundaan pemilu yang disampaikan oleh PKB, Golkar, dan PAN dikabarkan pesanan dari istana. Benarkah ada nama Menteri Luhut Binsar Panjaitan di balik wacana tersebut? iNews Prime akan mengulasnya saat lagi.